Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernika Sari dari Fakultas FKIP Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menyampaikan program kerja saya yang berjudul Pemberdayaan Kewirausahaan Masyarakat yang Terdampak COVID-19. Nah, di sini program yang akan saya buat yaitu membuat seblak kering atau cemilan. Kenapa saya memilih program tersebut? Karena dari hasil observasi yang saya lakukan di daerah RT 3 RW 9 Sumber Dandang Kebonsari Jember, saya menemukan bahwasanya masyarakat di sana mayoritas sebagai pedagang. Nah, di masa pandemi seperti ini, tentu saja kita perlu sebuah inovasi baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Seperti halnya inovasi yang saya buat ini yaitu membuat seblak kering. Saya melihat di sana mayoritas pedagang seperti pedagang sayuran, pedagang sembako, dan lain-lainnya. Kenapa saya sangat ingin membuat program ini? Karena saya lihat di sana masih jarang atau masih belum ada yang membuat inovasi seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 atau coronavirus 19 melanda Indonesia pada bulan Maret 2020. Dampak dari COVID-19 ini tentu sangat banyak, diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Untuk melaksanakan program kerja saya memerlukan beberapa tahap. Untuk minggu pertama, saya melakukan observasi atau mendatangi tempat yang akan saya lakukan kegiatan KK dan meminta izin kepada Ketua RT dan RW agar dapat melaksanakan kegiatan KK. Untuk minggu yang kedua yaitu observasi terkait permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Untuk minggu yang ketiga yaitu menggali potensi yang ada pada masyarakat sasaran, lalu merealisasikannya ke dalam sebuah produk. Sebagai inovasi makanan atau cemilan yang jarang dijumpai di masyarakat dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Nah, untuk minggu kelima dan selanjutnya yaitu saya gunakan untuk menyusun laporan dan memantau apakah masyarakat dapat melanjutkan program saya untuk menarik konsumen di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk mengetahui proses pembuatan seblak kering, kita dapat melihat video berikut ini. Untuk membuat seblak kering, bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama ada kerupuk, yang kedua ada minyak goreng, yang ketiga ada toples besar atau wadah, yang keempat ada serok penggorengan, yang kelima ada pisau, yang keenam ada plastik strip, yang ketujuh ada bon cabe level 30, yang kedelapan ada daun jeruk, yang kesembilan ada bawang putih, yang kesepuluh ada kencur, bubuk kencur, dan yang terakhir ada masako atau penyedap rasa lainnya. Cara membuatnya yaitu yang pertama kita cuci bersih daun jeruk dan bawang putih.
Setelah itu iris tipis-tipis sampai habis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita rendam terlebih dahulu kerupuknya selama 30 menit di dalam minyak yang belum panas. Setelah itu, kita panaskan kompor, lalu goreng kerupuk dengan api kecil sehingga membentuk kerupuk yang bantat atau sedikit keras. Setelah kerupuk sudah matang, kita tiriskan menggunakan serok penggorengan. Lalu kita masukkan ke dalam toples yang telah disediakan. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu goreng bawang putih sampai kering, lalu angkat dan tiriskan. Setelah itu kita masukkan daun jeruk ke dalam minyak panas, kita goreng sampai kering, lalu angkat dan tiriskan seperti bawang putih. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu pengemasan. Di sini karena tidak ada blender, saya memasukkan daun jeruk dan bawang putih yang sudah digoreng untuk dihancurkan, kemudian ditaburkan di atas kerupuk yang telah digoreng. Setelah itu kita masukkan bon cabai, bubuk kencur, dan yang terakhir yaitu penyedap rasa. Setelah semua bahan kita masukkan dan semua bumbu kita masukkan, kita aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik strip. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa KKPLT dari Universitas Jember ingin mensosialisasikan proker kami yang berupa yang pertama ada seblak kering, yang kedua ada temulawak, Yang ketiga, minuman tradisional kunyit asem. Ya, untuk produk yang pertama yaitu dari saya, Ernika Sari. Untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, di sini saya mencoba membuat produk yaitu seblak kering. Monggo Ibu bisa dilihat ya. Seblak kering. Untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama ada kerupuk, yang kedua ada daun jeruk, terus ada bon cabe, ada bawang putih, dan ada yang terakhir yaitu masako atau penyedap rasa. Untuk pembuatannya, ibu-ibu bisa menggunakan minyak goreng sebagai media untuk merendam kerupuk tersebut sebelum digoreng. Setelah direndam 30 menit, setelah itu digoreng dengan api kecil agar membentuk kerupuk yang bantat. Setelah itu kita iris-iris daun jeruk dan bawang putih. Setelah dihancurkan, ditaburkan di atasnya, lalu kita aduk sampai rata, dikasih bon cabe dan dikasih penyedap rasa. Kenapa alasan saya membuat produk ini? Karena saya lihat di sini masih jarang masih jarang orang yang membuat seblak ini. Kebanyakan kan seblak basah. Nah, saya membuat kreasi baru atau inovasi baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sini yang berminat untuk membuat produk tersebut. Terima kasih. Kemudian produk saya ini yaitu temulawak. Temulawak ini juga bisa digunakan untuk menambah stamina kita, terutama pada orang yang sudah lanjut usia. Ini sangat cocok untuk menambah stamina. Kemudian cara membuatnya, bahan-bahan dari temulawak ini yaitu ada kunyit, kemudian ada jahe, kemudian ada temulawak, dan juga ada gula merah. Nah, cara membuatnya saya itu hanya mengiris-iris bahan-bahannya tadi, kemudian langsung digodok dengan air yang sudah disediakan. Untuk takaran airnya bisa juga menyesuaikan, kalau ingin kental airnya bisa dikurangi, kemudian kalau ingin encer airnya bisa ditambah lebih banyak. Kenalkan, nama saya Esti Ulia Damayanti. Saya mahasiswa dari Universitas Jember. Saya ingin mengenalkan produk yang saya buat yaitu minuman tradisional kunyit asam. Bahan yang digunakan yaitu ada air, terus ada gula Jawa, terus ada asam Jawa dan kunyit. Cara pembuatannya yaitu cuci bersih kunyit yang masih segar, kemudian kupas kulitnya, parut atau blender dengan sedikit air. Kemudian peras airnya hingga benar-benar habis. Didihkan air, kemudian rebus air, perasan kunyit, gula, dan asam Jawa. Terus cara yang kedua, setelah jamu mendidih, angkat dari kompor dan tunggu sampai dingin. Saring ke dalam gelas atau botol. Manfaat dari minuman kunyit asam ini yaitu menjaga daya tahan tubuh atau minuman tubuh. Yang kedua, mengatur gula darah. Yang ketiga, mencegah risiko kanker. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak. Yang kelima, meredakan nyeri saat haid. Yang keenam, dapat menurunkan berat badan. Yang ketujuh, menekan risiko komplikasi pada jantung. Demikianlah proker kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.